Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wahai teman-teman, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam materi kaitan mata kuliah Hygiene Industry. Pada TM1 ini saya akan memperkenalkan di dalam TM1 pengantar tentang Hygiene Industry. Teman-teman mungkin udah mengerti dan paham ya, apa sih sebenarnya Hygiene Industry itu? Nah, kalau kita ketahui bahwa teman-teman pasti akan melihat nih ya, dari kata hygiene dan industri. Nah, kalau kita lihat hygiene industri sebenarnya apa sih? Kalau melihat dari ini adalah suatu seni ya, di mana menciptakan lingkungan itu, kerja itu supaya bebas terhadap dari bahaya dan dihindari dari penyakit akibat kerja. Kita ketahui teman-teman ya, apa yang menjadi tujuan di dalam penerapan hygiene industri di tempat kerja. Teman-teman akan lihat ya ada beberapa ya penggunaan bahan-bahan kimia ya, di mana bahan-bahan kimia baik itu sifatnya organik, non-organik, berbahaya dan sebagainya. Di samping itu ada juga kaitannya pada lingkungan kerja fisik nih ya. Ada beberapa penggunaan mesin-mesin yang menghasilkan bising ya. Kemudian ada lagi pencahayaan yang redup dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah kita akan membahas bagaimana penerapan di dalam tempat kerja itu kaitan begitu pentingnya ilmu hygiene industri ini. Kita ketahui bahwa hygiene industri ini skopnya intinya sebenarnya ada 4 ya. Ya, ada 4 ini diartikan sebagai apa? 4 ini. Nah, 4 ini adalah kita artikan sebagai ARP ya. Kalau kita ingin melihat lebih jauh tentang ARP itu apa? Nah, itulah tentang hygiene industri. Yang pertama A ini adalah antisipasi. Saudara akan tahu ya, seberapa besar di mana bahaya di tempat kerja itu kita akan tahu memprediksinya kayak apa. Nah, itu kita mengantisipasi yang pertama. Yang kedua adalah recognition. Nah, rekognisi ini adalah kita harus paham. Setelah kita melakukan antisipasi, kemudian kita merekognisi. Paham tentang bahayanya apa aja ya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah suatu kegiatan di mana kita melakukan suatu pengukuran asesmen di lapangan terhadap sumber-sumber dari bahaya tadi. Misalkan kebisingan ya. Nah, contoh nih kebisingan yang ada di tempat kerja. Anda akan tahu bising itu seberapa besar sih di tempat kerja itu yang bisa mengganggu dari dalam orang dalam bekerja. Yang keempat adalah pengendalian. Nah, ini yang penting. Jadi sesuatu hal yang kita dapatkan ya di dalam pengendalian ini dengan adanya pengukuran tadi yang harus disesuaikan dengan NAB yang harus ditetapkan harus sesuai di bawah nilai ambang batas ya. Nah, kalau tidak sesuai artinya melebihi yang batas maka harus dilakukan pengendalian. Nah, pengendaliannya berupa apa? Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Baik, saya kira untuk menjelaskan tentang hygiene industri ini cukup sekian aja dan insya Allah teman-teman nanti bisa kita diskusikan untuk lebih lanjut lagi di dalam materi berikutnya. Baik, salam sehat, salam safety dan selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.